Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya Adnan Nota, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Kanang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, ingin mengabarkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa di Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, telah berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah PNU Kanang, di bawah naungan Rabita Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama yang disingkat RMI-NU. Pondok pesantren ini sebagai jawaban atas kerisauan masyarakat kita terhadap fenomena kehidupan kebangsaan dan sosial kemasyarakatan di dalam kehidupan keseharian. Itulah sebabnya eksistensi pondok pesantren ini memiliki visi membentuk insan yang mukhlisan, aliman dan amilan berdasarkan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Untuk menjawab dan menerjemahkan visi pondok pesantren ini yang dimulai dengan kalimat membentuk insan yang mukhlisan, maka dapat dipahami bahwa karakter yang ingin dikuatkan di dalam pondok pesantren ini itu mengedepankan dan lebih mengutamakan pada karakter akhlakul karimah. Bukankah akhlak menjadi ukuran dari segala perbuatan seseorang? Biar bagaimana tingginya ilmu seseorang, apabila akhlaknya buruk, maka orang tersebut itu tidak dianggap sebagai seorang manusia. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan manusia yang menjauhi dari ajaran-ajaran agama, atau bahkan disebutkan dianalogikan sebagai ulaika kal an'am bal hum adall, dia lebih buruk daripada binatang. Itu sebabnya karakter penguatan yang kita lakukan adalah karakter adat istiadat, akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, aliman. Kenapa aliman setelah akhlak? Karena kesempurnaan paripurna kemanusiaan kita adalah ketika melakukan sebuah perbuatan dan ada ilmu di dalamnya. Kita beribadah memiliki ilmu, kita bermuamalah memiliki ilmu, kita berakhlak memiliki ilmu, maka jauh lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah amilan. Setelah dia berakhlak, memiliki ilmu pengetahuan, maka yang terakhir adalah seluruh potensi yang dimiliki, akhlak yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, maka itu perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 alasan kenapa kita mesti menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Yang pertama, pembinaan pondok pesantren ini dilakukan selama 24 jam, dan Nahdlatul Ummah mengadopsi pembinaan itu. Pembinaan karakter kita mulai tidur sampai bangun, mulai pagi sampai pagi lagi, itu adalah proses penguatan pembelajaran yang dilakukan di pondok. Yang kedua, ini juga sebagai jawaban terhadap tantangan zaman yang akhir-akhir ini, media sosial begitu sedikit mengkhawatirkan kepada para orang tua yang tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Media sosial bukan sesuatu yang sesungguhnya perlu dikhawatiri, dengan catatan dapat diatur. Nah, kami di pondok pesantren malah sementara untuk persoalan HP, persoalan Android itu kita jauhkan dari anak-anak. Kemudian yang ketiga, pembinaan yang ada di pondok pesantren ini itu seluruhnya dilakukan oleh para ustaz-ustazah yang memang punya kompetensi untuk melakukan sebuah pembinaan karakter kepada anak-anak kita. Alumni
para ustaz dan ustazah yang menjadi pendamping dan pengasuh di pondok kami ini adalah luaran-luaran pondok pesantren jebolan dari beberapa pondok pesantren yang ada di negeri ini. Ada dari Sidogiri, ada dari Daluang, ada bahkan ada alumni dari luar negeri. Nah, inilah alasan kenapa anak-anak kita dititipkan di pondok pesantren Nahdlatul Ummah. Karena itu sebagai jaminan buat seluruh kaum muslimin dan bapak ibu yang ingin menitipkan anak-anaknya di pondok, saya ingin katakan bahwa insya Allah penguatan karakter, pemberian ilmu pengetahuan dan life skill kepada anak-anak kita itu berbasis kepada Al-Quran dan hadis. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.